saya Karina Wishyatwarisa, saya mahasiswa dari Fakultas Teologi UKIM. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dengan judul Gereja dalam Teologi Abad Pertengahan. Eklesiologi abad pertengahan sebagai suatu kategori pemikiran merupakan kombinasi antara fakta sejarah dan fiksi teologis. Eklesiologi sebagai fiksi teologis menunjuk pada dua ciri penting. Pertama, karena gereja adalah institusi besar abad pertengahan, para pemimpin dan pembelanya mengeksploitasi semua sumber daya yang tersedia untuk melindungi dan meningkatkannya, termaksud hukum perdata Romawi. Gereja secara keseluruhan mengklaim status pribadi dalam hukum, sebuah fiksi hukum yang memperkuat identitas korporatnya tetapi tidak pernah menggerogoti nilai kebenaran dari klaim hukum atau teologis apapun. Kedua, bagian dari teologi abad pertengahan ini sering dikonstruksikan menurut agenda teologi modern dan pasca modern. Eklesiologi yang tepat baru muncul pada akhir abad ke-13 didasarkan pada bukti dokumenter sebanyak komitmen eklesiologinya sendiri yang terpaku pada abad ke-20. Bahkan kesimpulan Landgraf yang lebih moderat didasarkan pada asumsi bahwa perlakuan terhadap kepausan merupakan faktor definitif dari setiap eklesiologi. Dengan kata lain, data yang relevan berbeda untuk menyusun doktrin gerejawi pada abad pertengahan telah disusun berdasarkan tema-tema yang mungkin memiliki kekuatan kontemporer yang lebih besar daripada fakta abad pertengahan. Peristiwa sebagai teks eklesiologi. Eklesiologi abad pertengahan berorientasi pada kepausan karena kepausan berada di puncak hierarki gerejawi. Hampir setiap diskusi abad pertengahan tentang gagasan gereja membahas dalam beberapa bentuk peran dan otoritas kepausan, baik dalam kaitannya dengan hubungan gereja dengan otoritas duniawi atau dalam kaitannya dengan hubungan paus dengan anggota hierarki lainnya. Eklesiologi yang berpusat pada peristiwa sepenuhnya gereja adalah entitas historis yang pertama dan terutama. Pada akhir abad ke-13, eklesiologi refleksif muncul dalam teks-teks. Refleksif adalah eklesiologi menjadi lebih eksplisit dalam perumusannya, suatu perumusan yang dihasilkan dari refleksi atas peristiwa gerejawi dan teks-teks seperti Politik Aristoteles. Pergeseran menuju perlakuan eklesiologi yang lebih formal ini masih berpusat pada suatu peristiwa, namun karena konflik antara Paus Bonifacius ke-8 yang memerintah tahun 1294 sampai 1303 dan Philip IV dari Prancis memerintah dari tahun 1285 sampai 1314 yang menimbulkan banyak risalah dan traktat polemik. Awalnya bermula sebagai sengketa perpajakan, meledak menjadi perebutan siapa yang memiliki otoritas tertinggi atas gereja Prancis. Sumber tekstual yang belum dijelajahi untuk eklesiologi abad pertengahan adalah panduan liturgi untuk pentabisan gereja. Eklesiologi abad pertengahan biasanya dibagi menjadi dua fase, prasejarah dari sekitar tahun 400 hingga sekitar tahun 1260, dan sejarah eklesiologi abad pertengahan berkembang sepenuhnya dari sekitar tahun 1260 hingga akhir abad pertengahan. Teks sebagai peristiwa eklesiologi. Teologi sejarah mendapatkan akses ke peristiwa melalui artefak tekstual budaya abad pertengahan dan di dalamnya dapat menemukan impor eklesiologis setiap peristiwa.
Umat Kristiani abad pertengahan menganggap teks sebagai cermin di mana mereka mengamati diri mereka sendiri sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, republik atau badan orang percaya. Mereka maju dalam belajar melalui teks karena di biara-biara atau ruang kelas universitas, alat pedagogis utama adalah teks otoritatif. Teks sebagai peristiwa eklesiologi sudah terbukti pada awal eklesiologi refleksif pada abad pertengahan. Peristiwa menonjol yang membentuk atau mendorong pemikiran eklesiologi ditemukan dalam perkembangan struktur kekuasaan yang bersaing di Eropa abad pertengahan. Dalam konteks ini, para teolog sejarah telah menerima dua macam penting bagi eklesiologi abad pertengahan. Yang pertama adalah transformasi kepausan selama periode Karolinian dari pusat kekuasaan agama yang terus-menerus terancam di semenanjung Italia menjadi otoritas ultramontana yang sekarang meningkatkan kekuasaan kekaisaran. Yang kedua adalah apa yang disebut reformasi Gregorian pada abad ke-11 ketika kepausan akhirnya dilepaskan dari pengaruh sekuler dan perlahan-lahan mulai naik ke puncak keutamaan dalam susunan Kristen Latin. Memahami gereja dalam kaitannya dengan politik setiap periode menunjukkan bahwa pemikiran eklesiologi harus menjelaskan asal-usul perubahan penting dan kemudian bagaimana perubahan itu kemudian terjadi di abad-abad berikutnya. Dampak yang luas seperti reformasi pemilihan kepausan abad ke-11 yang akhirnya menjadi model pemilihan semua uskup di Latin Barat.